Ada seorang narasumber, yaitu Bu Yuli, yang mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti kelas HSM KKIS dan sering ada ikutin Zoom-Zoom dari NC Bakti, mungkin Bapak Ibu semua sudah tidak asing dengan Ibu Yuli. Tetapi kita ingin mengenal dia lebih dekat. Kenapa sih seorang ibu rumah tangga bisa berkecimpung di dalam bidang olah sampah, sekarang ke bagian tanah lagi. Padahal Bu Yuli seorang businesswoman yang cukup sibuk, tetapi saya juga heran ya, dia bisa ambil waktu untuk sesuatu yang luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, nanti saya akan memperkenalkan Bu Yuli yang berikan presentasinya. Tetapi sebelumnya kita tenangkan pikiran, kosongkan semua. Seperti satu gelas, kita kosongkan semua. Sekarang kita duduk tenang, kita heart biar nanti apa yang dipresentasikan Bu Yuli akan kita dapat semua. Oke, kita duduk, jangan bersandar. Semua kegiatan kita tinggalkan dulu. Posisi kaki jangan dilipat, duduk seperti biasa. Latihan HeartMath ini sangat bagus untuk latihan pernapasan di area jantung dan kekuatannya luar biasa. Ayo kita mulai ya, Bapak Ibu semua. Pandangan lurus ke depan. Dengan wajah yang tersenyum, pelan-pelan kita tutup mata kita. Tangan kanan boleh diletakkan di area jantung kita. Tarik nafas, hembus nafas. Tarik nafas, hembus nafas. Dengan pikiran yang tenang, tubuh yang rileks, kita akan memasuki pernafasan kita yang paling damai, paling tenang, dan akan mendapatkan regenerasi sel di setiap tubuh kita. Tarik nafas, hembus nafas. Pelan-pelan kita akan memasuki ritme yang paling dalam, paling damai, dan ada rasa syukur, terima kasih, cinta kasih yang tulus, serta kebahagiaan. Kedamaian dan cinta yang tulus, serta rasa syukur ini kita tingkatkan terus di dalam setiap sel-sel tubuh kita. Kita bisa membayangkan sedang berada di daerah pegunungan, dengan pepohonan dan bunga-bunga yang cantik di sekitar kita. Kicauan burung yang merdu, udara yang sejuk, terik matahari yang warna keemasannya menembus setiap pori-pori kita, menembus sampai ke dalam sel-sel tubuh kita.
membuat sel dalam tubuh kita regenerasi, menjadi sehat, menjadi segar. Dalam hati kita berucap syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta yang agung. Kekuatan cinta ini dan kebahagiaan ini kita bangkitkan terus di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Kita juga bisa membayangkan bersama orang yang kita cintai dalam hidup kita. Rasa syukur, cinta yang dan bahagia, dan terima kasih. Kita kobarkan terus dan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukur dan terima kasih serta bahagia ini kita hantarkan untuk seluruh teman-teman yang ada di Zoom ini. Kita hantarkan di dalam ruangan ini untuk keluarga kita, untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak cucu kita. Kekuatan cinta dan rasa syukur serta bahagia ini kita hantarkan untuk seluruh makhluk di alam semesta ini, untuk semua tanaman dan alam semesta yang luas ini. Tarik nafas, hembus nafas. Tarik nafas, hembus nafas. Jika belum bisa merasakan, tidak apa-apa. Bernafaslah seperti biasa. Jika sudah siap, pelan-pelan kita kembali kepada diri kita. Dan pelan-pelan kita membuka kedua mata kita. Dan satukan kedua tangan kita. Gosok-gosokkan dan tempelkan di area mata kita supaya selalu memberikan penerangan dalam penglihatan kita. Selalu melihat hal-hal yang positif dalam hidup kita. Kita gosok-gosokkan lagi dan tempelkan di area telinga kita supaya selalu memberikan pendengaran yang jernih dan mendengar hal-hal yang positif dalam hidup kita. Kita tempelkan lagi kedua tangan kita dan gosok-gosokkan. Tempelkan di area tengkuk kita, memberikan kekuatan sel-sel dalam tubuh kita dari atas kepala sampai ke kaki, dari kaki sampai kepala. Terima kasih, HeartMath sudah selesai. Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali ikutan HeartMath enggak? Coba raise hand, kasih tanda. Ada yang pertama kali atau udah biasa ikutin Zoom-Zoom dari NG Bakti? Ada ya, Ibu Mei ya. Latihan terus di rumah ya. Ini sangat bagus untuk kesehatan kita dan untuk alam semesta kita. Oke.
tanpa mengurangi rasa hormat, dan supaya nanti sesinya kita bisa ikutin, marilah kita kosongkan semua gelas yang di tangan kita, biar nanti kita isi dengan ilmu-ilmu yang baru. Thank you, ibu-ibu yang sudah raise hand, boleh turunkan lagi. Makasih. Jadi kita pengen tahu, malam ini Bu Yuli akan membawakan sesi apa. Dan kita pengen tahu, dari mana dia mulai? Kenapa hari ini sampai ke pertanian? Dari seorang ibu rumah tangga, seorang perbisnis, ambil sampah di pasar, ini sekarang ambil tanah, korek-korek tanah. Mari kita saksikan presentasi dari Bu Yuli. Dipersilakan Bu Yuli. Terima kasih. Suaranya belum buka, sayang. Nah. Terima kasih Bu Linda. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat Di sini malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya Yuli. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya dari Bali. Pertama kali saya mengenal ekoenzim itu di awal tahun 2020. Di saat itu saya mengikuti salah satu presentasinya Pak Mingtao dan saya langsung jatuh cinta dan saya langsung membuat. Begitu banyak manfaat yang saya lihat dan saya dikasih tahu Pak Mingtao kalau ekoenzim bisa untuk pertanian. Saya langsung mempraktekkan di sawah orang tua saya. Kebetulan waktu itu COVID, jadi saya tidak ada kerjaan. Nah, di panen pertama saya sangat kaget dengan nasi dari beras ekoenzim ini. Rasanya sangat enak dan aromanya sangat harum. Di sana saya belajar dan terus belajar. Sampai akhir tahun ini, Dr. Joen datang ke Bali bersama Master Pertanian Tiongkok dan memberi cara-cara bertani ekoenzim yang benar. Nah, harapan dan impian saya sebagai individu agar semua orang mengolah sampah organiknya yang di rumah menjadi ekoenzim. Yang kedua, saya berharap setiap ibu rumah tangga sebaiknya membuat ekoenzim. Kenapa saya bilang ibu rumah tangga? Karena kita, ibu-ibu yang lebih banyak berkecimpung di II, itu kita keperluan untuk rumah tangganya banyak banget. Bila kita, ibu-ibu, bisa mengurangi penggunaan zat-zat kimia yang saat ini kita pakai di rumah tangga kita, dan mengganti atau menambahkan ekoenzim, maka kita akan memberikan lingkungan yang sangat sehat kepada anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, serta seluruh makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Saya sangat berterima kasih sekali kepada tim EBI yang sudah memberi saya kesempatan untuk sharing pengalaman pertama saya. Saya masih belajar dan terus belajar dengan ekoenzim. Sekali lagi saya menekankan, saya sharing pengalaman pertama saya setelah mempraktekkan ilmu atau materi yang saya dapatkan yang diberikan oleh Lau Liu Ming waktu di Bali di kelas ekoenzim pertanian. Sebelum Lau Liu Ming datang ke Bali, saya sudah merawat sawah saya dengan ekoenzim 4 kali panen. Dan saya bisa merasakan beras dan nasi yang bebas kimia itu sangat enak sekali. Saya sekeluarga sangat senang sekali bisa makan nasi yang sehat. Walau secara hasil itu belum memuaskan karena pertumbuhan padinya belum pas sekali sesuai dengan yang saya inginkan. Tapi saya sangat bersyukur karena apa yang kami makan, konsumsi sekeluarga itu sehat. Karena saya yang menanam, karena kami yang menanam. Dan kami bisa bilang sampai sekarang kami tidak pernah lagi membeli beras di luar sana.
saya bisa bilang bahwa kami sudah mandiri secara total untuk kebutuhan pokok kami, yaitu beras. Sekarang setelah saya mempraktekkan materi yang diberikan oleh Lau Liu Ming, saya bisa melihat kalau pertumbuhan padi saya jauh berbeda dengan sebelumnya. Karena kami diberikan materi-materi yang sangat membantu memperbaiki tanah sawah yang rusak dalam waktu yang cukup singkat. Dan pertumbuhan padi yang sangat subur sekali. Nah, disinilah ada rasa saya sangat ingin berbagi kepada teman-teman semuanya yang suka bertani dengan ekoenzim. Walau saya belum mendapatkan hasil panennya saat ini, karena saya belum panen, mestinya saya panen akhir bulan ini, tapi yang saya lihat, pertumbuhan padinya itu sangat luar biasa sekali. Yang paling penting di sini saya rasa, bila setiap petani bisa menanam padi yang bebas kimia, memakai ekoenzim, maka kebutuhan pokok kita akan sehat. Dan tentunya di tubuh kita juga menjadi sehat. Serta jiwa dan pikiran kita pun menjadi sehat sekeluarga. Karena makanan yang sehat adalah sumber dari kekuatan tubuh fisik ini. Saya menyarankan untuk petani agar orientasinya adalah untuk memperbaiki tanah dulu. Karena saya tahu saat ini kebanyakan petani orientasinya adalah uang, materi. Nah, bila kita memakai orientasi material, maka tanah tidak akan bisa diperbaiki. Bila tanah sudah sehat atau bebas dari zat-zat kimia, maka hasil tidak akan diragukan lagi. Teman-teman di Bali sudah banyak yang mencoba dan melihat hasilnya. Kalau bisa pakailah juga bibit lokal. Karena bibit lokal mempunyai kearifan untuk tanah Nusantara kita. Dia lebih tahan dengan hama. Bibit lokal kita juga kita bisa tanam lagi, dan lagi. Sehingga kita sebagai petani bisa mandiri dengan bibit. Tanpa tergantung dengan toko di luar sana. Karena saya tahu harga bibit itu sangat mahal sekali. Apalagi saat ini banyak yang dijual dengan jenis-jenis yang berbeda. Nah, kami sarankan di sini yang saya pakai saat ini adalah padi bibit lokal. Nah, Bapak Ibu semuanya, mari simak sharing saya. Saya akan share PPT saya. Bu Linda, saya sudah jadi host? Sudah, oke baik. Bapak Ibu, mohon ditunggu ya. Oke, baik. Saya akan coba lagi. Bapak Samsung SM, ada yang bisa saya bantu? Lagi raise hand? Oke, sebentar. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan file saya. Oke, saya ke basic aja. Coba ditutup dulu, buka kembali dulu, nanti baru share, Bu Yuli. Baik. Bapak Ibu tunggu sebentar ya, agak sabar. Karena kadang-kadang ini kan kita pakai Zoom ya.
Jadi masalah WiFi juga jadi masalah. Udah muncul? Apakah Bapak Ibu bisa melihat slide saya di layar? Udah. Udah bisa, Bu. Oke, baik. Ekoenzim pertanian. Rawatlah Ibu Pertiwi dengan penuh cinta. Bapak Ibu yang sudah biasa dengan pertanian, yang sudah biasa di sawah. Nah, jadi biasanya sehabis panen itu masih ada jeraminya ya. Nah, di zaman dulu atau saat ini masih ada di Bali kalau ada yang membakar jerami-jerami tersebut. Nah, kita tahu pembakaran jerami juga itu merupakan polusi untuk udara. Nah, jadi di sini saya mau memberikan tips sedikit bahwa jerami-jerami itu kalau dicacah kecil-kecil atau dirabas, nantinya setelah proses fermentasi dengan ekoenzim itu bisa menggantikan sebagai pupuk urea. Nah, jadi ini adalah pupuk urea alami. Nah, jadi di sawah saya setelah panen padi, saya akan tetapi saya ada staf yang bantu saya, ada tenaga yang membantu saya untuk melakukan ini. Itu sangat gampang sih cari di desa. Nah, jadi ada orang yang merabas jeraminya, dicacah kecil-kecil seperti ini. Nah, setelah dicacah, kita akan airi sawahnya dengan air. Nah, ini. Nah, ini sawahnya yang jerami yang tadi atau rumput-rumput setelah dibersihkan, itu kita rendam dengan air. Dengan tujuan agar nanti di saat fermentasi dengan ekoenzim, jerami-jerami itu cepat pembusukannya, cepat terfermentasinya. Karena fermentasi juga perlu air. Nah, sawah-sawah yang sudah terendam air ini, petaan-petaan sawah ini, saya taburkan ampas ekoenzim. Kalau Bapak Ibu banyak punya cairannya, silahkan bisa taburkan atau bisa siram cairan ekoenzimnya, tetapi karena saya banyak punya ampasnya, saya juga menaburkan ampas ekoenzim ini di sawah yang tadi sudah terendam air. Nah, di sini kalau kita mempunyai 1 hektar tanah, karena tanah saya ini kurang lebih kalau diluruskan ya, karena di daerah saya itu daerahnya seperti perbukitan, jadi bentuk terasering, itu kurang lebih kalau diratakan dia 25 are. 2.500 square meter. Nah, jadi kita memerlukan ekoenzim yang cukup banyak. Di 1 hektar tanah, Lause Liuming bilang, kita memerlukan 3,7 ton ekoenzim. Nah, jadi kebayang nggak sih berapa banyak sampah yang harus kita olah? Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu yang memang mau bertani dengan ekoenzim harus punya semangat untuk mengolah sampah menjadi ekoenzim. Nah, setelah tadi penaburan ampas ekoenzim, saya menyemprotkan air energi. Air energi ini saya semprotkan setiap 2 atau 3 hari sekali sebelum pembajakan ya. Nah, tentunya Bapak Ibu bertanya, apa sih air energi ini? Nah, ini adalah resep air energi. Inilah yang saya tidak tahu, banyak hal yang saya tidak tahu waktu saya mencoba-coba di awal tanpa resep yang benar.
tanpa pemahaman yang benar. Sangat bersyukur sekali Lause Liuming datang ke kampung juga bersama Ibu Linda waktu itu, memberitahu saya bagaimana cara memproses tanah. Nah, jadi ini adalah resep air energi. 1 liter ekoenzim, 1 kilo molase, 20-50 liter air. Nah, air apa aja yang bisa kita pakai? Kita bisa memakai air karena di sawah saya ada aliran irigasi subak, jadi saya mengambil airnya di sana. Nah, kita campurkan ke dalam sebuah wadah, ember yang besar, dan aduk secara merata. Nah, air inilah yang nanti kita pakai untuk nyemprot-nyemprotin tanah kita. Nah, kita tunggu 1-2 minggu setelah semprot-semprot air energi, baru sawah kita bajak agar jeraminya terfermentasi dengan baik. Nah, di sini itu tidak ada patokan ya harus 1-2 minggu ya. Karena saya merasa semakin lama tanah sawah itu kita diamkan atau berikan beristirahat, itu dia semakin baik. Apalagi kita sering semprot-semprotkan atau taburkan atau siram dengan ekoenzim. Nah, setelah pembajakan pertama, kita akan menaburkan kompos kohe. Nah, kohe itu adalah kotoran hewan. Nah, jadi saat itu saya membuat kompos kohe itu dari kotoran sapi, kambing, dan ayam. Karena kebetulan di kampung saya banyak sekali penduduk yang memelihara kambing, jadi itu sangat gampang sekali untuk saya ngedapetin kohe kambing. Kalau sapi juga banyak yang menjual di sekitarnya yang sudah kering, jadi itu yang saya pakai komposnya. Nah, di sini saya sangat menekankan bahwa sangat penting sekali kohe-kohe ini harus difermentasi dengan cara ebi. Kalau saya bilang secara ebi, secara yang diajarkan oleh Lause Liuming. Di pembajakan kedua, kita tunggu 1-2 minggu lagi setelah penamburan kompos kohe. Baru kita melakukan pembajakan kedua. Nah, saya tidak tahu bagaimana biasanya di tempat Bapak Ibu, tetapi di tempat saya kita melakukan pembajakan kedua. Nah, setelah pembajakan kedua pun, saya semprotkan lagi air energi ini. Saya semprotkan setiap 2-3 hari sekali. Saya merasa air energi ini adalah memang membawa energi untuk tanah yang memang sudah rusak. Apalagi saya mempunyai demplot saat ini, Bu Linda sudah tahu, karena saya waktu itu membawa 3 orang petani yang ikut melakukan demplot ini di kampung saya. Nah, sawah-sawah mereka itu sebenarnya sebelum kami rawat dengan ekoenzim ini, tanahnya itu sangat keras sekali. Tetapi saya meminta mereka untuk terus menyemprotkan air energi setelah pembajakan pertama dan setelah pembajakan kedua. Nah, setelah pembajakan kedua, tentunya Bapak Ibu tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, tentunya sawah dibersihkan dari gulma-gulma lagi, setelah itu baru siap melakukan penanaman padi. Saya rasa di saat melakukan penanaman padi dengan hati gembira itu sangat dipentingkan sekali karena kita sedang berhubungan dengan Ibu Pertiwi. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini orang tua saya, ini bapak saya dan ini papanya anak-anak, dan sawah yang di bawah ini adalah sudah bersih, siap untuk ditanami padi. Nah, setelah padi ditanam, kira-kira berumur 2 minggu, kita akan melakukan penaburan kompos dedak. Nah, nanti saya akan berikan resep untuk kompos kohe dan juga kompos dedak. Nah, ini adalah anak-anak muda. Saya juga merangkul anak-anak muda yang ada di kampung saya. Saya ajak mereka untuk ikut bergabung di dalam pertanian ekoenzim ini agar mereka tahu juga bagaimana prosesnya kita mengolah tanah. Nah, dan juga mereka mempunyai kekuatan yang lebih banyak dari kita.
orang-orang tua, dan mereka semangat sekali membantu, mensupport kegiatan ini. Saya sangat berterima kasih kepada mereka. Nah, penaburan kompos dedak ini, nah ini yang juga saya tidak tahu. Dulu saya tidak pernah memakai kompos dedak, jadi saya mendapatkan materi yang baru. Nah, kompos dedak ini sebaiknya kita tabur. Saya merasa ini juga sebagai pupuk pengganti dari pupuk urea ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti di saat membuat kompos dedak itu kan dia mengental ya. Nah, sambil kita diam, kita remas-remas nanti dedaknya agar lebih halus. Nah, itu dah kita tabur-taburkan ke tanaman padinya. Sebaiknya jangan terlalu besar atau terlalu tua tanaman padinya, karena nanti dia nyangkut-nyangkut di tanaman padinya. Lebih baik di saat berumur 2 minggu atau kurang lebih 2-4 minggu. Itu pengalaman yang saya lihat. Karena kalau dia terlalu besar nanti komposnya nyangkut di tanaman padi kita. Nah, ini adalah perkembangan padi saya yang berumur 3-4 minggu. Nah, disinilah yang saya lihat sesuatu yang luar biasa. Setelah 3 petani yang melakukan penyemprotan, rajin melakukan penyemprotan dengan air energi, memberikan kompos kohe ke tanahnya dan juga kompos dedak, pertumbuhan gulma itu sangat jauh berkurang. Nah, salah satu dari petani menyampaikan kepada saya, karena di saat mereka membersihkan gulma-gulma di tanaman padi mereka, yang sebelumnya itu sangat banyak sekali. Dia sudah wanti-wanti sama saya, oh Bu Yuli, kalau nanti banyak ngasih kompos kohe, saya khawatir gulma-gulma itu akan banyak sekali. Karena saya sering di bagian pencabutan gulma, tangan saya, di pergelangan tangan saya itu sering sakit. Karena tanahnya sudah keras dan gulmanya sangat susah dicabut. Tapi dia saat ini cerita kepada saya, testimoninya dia kaget melihat di sawahnya dia sendiri yang pertama kali kita rawat dengan cara seperti ini, gulma-gulma itu sangat sedikit sekali dan dia kaget bagaimana gulma-gulma atau rumput yang ada di sekitar tanaman padi itu sangat gampang sekali dicabut karena tanahnya sangat gembur atau lembut sekali. Tidak sekeras yang dia bayangkan. Nah, itu yang saya bisa bagi kepada Bapak Ibu semuanya malam ini di sini, karena itu perbedaan yang saya lihat. Tanah sawah yang dulunya terus-menerus, saya bisa bilang terus-menerus memakai kimia atau konvensional, saya bilang dalam waktu yang sangat singkat, dia bisa berubah. Nah, walaupun mungkin ini masih banyak ada zat-zat kimianya, tetapi perubahan itu sudah ada. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita memakai cara seperti ini, saya sangat yakin kita bisa memperbaiki tanah-tanah yang ada di Ibu Pertiwi kita ini. Nah, setelah gulma-gulma itu dibersihkan, nah saya menyemprotkan ekoenzim F2 kulit telur. Nah, jadi F2 ekoenzim kulit telur ini kita bisa semprot-semprotkan setiap 1 minggu atau 10 hari sekali. Atau kalau Bapak Ibu mau memang merencanakan bertani dengan ekoenzim, buatlah ekoenzim dengan kulit telur. Karena saya tidak ada waktu untuk membuat waktu itu, kita memerlukan waktu 3 minggu. Nah, jadi saya membuat F2. Saya belum tahu apakah Bapak Ibu di sini sudah ada yang membuat ekoenzim dan tahu resep dari F2 ekoenzim tersebut. Nanti saya akan jelaskan. Nah, itu adalah sawah saya yang saya treatment dengan ekoenzim. Nah, di sini saya membuat beberapa dokumentasi. Nah, ini setiap saya pulang kampung, setiap akhir pekan saya akan nuangin ekoenzim 5-10 liter di bagian saluran air, karena di sawah saya itu ada 2 saluran air yang masuk. Nah, ini adalah anak saya yang bermain dengan air di saat hujan, dia ikut menuangkan ekoenzim.
Dan di sini adalah sawah saya di pagi hari yang tanaman padinya berumur 9 hari. Nah, yang di sini yang ada anjingnya ini, Bapak Ibu bisa lihat sawahnya seperti tanahnya kering ya. Tetapi saya bisa kasih tahu bahwa kalau tanah ini kita injak di bawahnya masih lembab, sangat lembab. Nah, jadi ini umur padi yang di tengah-tengah ini umur 17 hari dan yang di sebelah ini adalah 19 hari. Nah, jadi yang paling besar ini umur 40 hari. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana batangnya kokoh sekali. Nah, dengan rajin menyemprotkan ekoenzim, tanaman padi kita menjadi jauh berbeda dengan cara yang tadi saya berikan di PPT saya. Nah, untuk saat ini saya akan stop sharingnya ini karena saya mau berbagi atau sharing dengan cara pembuatan komposnya ya. Karena tadi saya bilang mau memberitahu cara membuat kompos dedak, kompos kohe ya. Nah, jadi saya stop dulu, saya akan share PPT saya yang tentang kohe. Bapak Ibu, apakah bisa melihat share screen saya di layar? Bisa, Bu. Bisa, Bu Yuli? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa, Bu. Baik. Bisa, Bu. Bisa. Baik, terima kasih banyak. Ekoenzim pada pertanian. Pertanian ekoenzim dan cara membuat kompos. Nah, ini adalah hamparan sawah di depan rumah saya. Saya sangat bersyukur sekali saya mempunyai sawah pas di depan rumah saya. Nah, ini adalah tugas yang harus dikerjakan sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ini umur padi saya, dia tumbuh sangat sehat sekali. Pekerjaan mengurangi sampah untuk menghasilkan enzim harus dikombinasikan dengan pertanian organik. Pertanian enzim adalah cara dasar untuk mengembalikan sampah ke ladang atau ke sawah dan perlu dikombinasikan dengan teknologi pertanian modern. Bapak Ibu, sebelum saya mengenal cara membuat kompos kohe, kompos dedak ala enzim bakti ini, saya tidak pernah melihat pertumbuhan padi saya sebagus saat ini. Itu artinya memang kita perlu memberikan kompos-kompos ataupun sampah-sampah ke sawah kita. Konsumsi organik perlu dibangun dan diintegrasikan dengan kehidupan organik agar berkelanjutan. Mestinya setiap orang memang memakan makanan yang tanpa diracuni, yang tanpa mengandung zat-zat kimia tersebut. Kita sebaiknya sebagai manusia mengkonsumsi makanan organik. Karena makanan organik tersebut, kandungan life force-nya, kekuatan kehidupannya sangat tinggi sekali. Saya merasa saat ini karena kami sudah mengenal cara mengkonsumsi makanan yang sehat, bila tubuh saya merasa tidak enak atau misalnya hanya meriang-meriang begitu, saya merasa hanya dengan berjemur matahari aja kita sudah merasa lebih baik. Artinya di sini dukungan makanan organik untuk tubuh kita itu adalah penyumbang kesehatan.
Untuk mengatasi hama dan penyakit, limbah buah-buahan dan sayuran digunakan sebagai media budidaya dan bakteri asam digunakan bersama dengan teknologi enzim pertanian untuk memecah masalah agen biologis yang berbiaya tinggi dan tidak stabil, serta mencapai efek ganda, biaya rendah, kualitas tinggi, ketahanan terhadap penyakit, dan promosi pertumbuhan. Biaya berkurang 5 kali lipat dan manfaat meningkat 6 kali lipat. Tanah dan ekoenzim. Memperbaiki kesuburan tanah, langkah-langkah teknis, memanfaatkan sampah untuk membuat ekoenzim, dikombinasikan dengan pupuk organik untuk terus memperbaiki kesuburan tanah. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa di sini sangat penting sekali sampah-sampah yang sudah dibuat menjadi ekoenzim, sampah-sampah organik ini, dan juga kompos itu kita sangat memerlukan sekali untuk persawahan kita atau perkebunan kita. Nah, Universitas Pertanian di Tiongkok, temuan dari penelitian tim Profesor Hu Yuegao dan Profesor Wang Xiaofen, ekoenzim kaya akan asam organik dan bakteri menguntungkan. Kombinasi keduanya dapat menghambat bakteri berbahaya dan mengumpulkan bakteri baik dari lingkungan. Mereka menyebutnya fenomena ini sebagai sinergi bakteri asam. Nah, disinilah pentingnya kita membuat ekoenzim, mengolah sampah-sampah organik itu menjadi ekoenzim. Karena penemuan-penemuan inilah yang bisa membawa kita ada di sini sekarang. Pupuk plus enzim berperan dalam produksi kompos. Hubungan kompos, pupuk cair, dan pupuk permukaan daun saling mendukung dan saling melengkapi. Ini memang sangat penting sekali. Pupuk dan enzim memang berperan sangat penting sekali dalam produksi kompos. Itu yang saya lihat. Yang saya rasakan pertumbuhan padi saya sangat lebih baik. Nah, di sini saya mau sharing cara untuk membuat mold. Nah, pertama-tama sebelum Bapak Ibu membuat kompos, kita harus membuat mold dulu. Apa itu mold? Mold itu adalah mikroorganisme lokal. Nah, mold itu kita bisa buat dari tanah subur, dari bawah pohon bambu atau pohon-pohon tua. Kita bisa buat setengah karung atau setengah kampil. Nah, itu tergantung Bapak Ibu dapatnya berapa banyak. Nah, jadi yang perlu kita siapkan di saat kita membuat mold, yaitu dedak secukupnya, molase, ekoenzim, dan daun-daunan liar atau rumput segar yang ada di sekitar tempat kita. Nah, cara membuat mold ini, taruh tanah subur di bawah. Nah, bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Taruh di atas lantai atau di atas tanah, siram dengan air energi. Nah, tadi saya sudah memberikan resep air energi tersebut. Basahi tanah tersebut. Nah, pastikan kalau disiram dengan air energi tanah-tanah subur tersebut, pastikan dia basah tapi tidak keluar air di saat kita memerasnya. Nah, jadi kalau kita peras, dia tidak keluar air tetapi basah. Nah, kita taburkan dedak di atasnya, siram air energi lagi. Tabur lagi tanah suburnya dan lakukan seperti di atas sampai tanah suburnya habis dan buat berlapis-lapis seperti itu. Nah, kalau sudah coba buat gundukan seperti menggunung seperti itu. Dan setelah dia menggunung, kita bedakin lagi dengan dedak. Setelah dibedakin secara merata, jadi gundukan yang tadi menggunung itu kita bedakin dengan dedak.
terus tutup dengan daun-daunan liar yang segar, dan proses fermentasi mol sudah dimulai. Kita bisa tunggu 3 minggu sampai suhunya dingin. Nah, setelah dingin, biang inilah yang siap kita pakai untuk kompos. Nah, biang mol ini kita bisa simpan di karung dan ditaruh di suhu ruang. Semakin lama, semakin baik. Nah, ini adalah yang di sebelah kanan ini, yang ada dedaknya. Ini adalah pembuatan mol. Nah, jadi kita nggak perlu banyak sekali membuat mol, karena di 1 kilo mol itu kita bisa mendapatkan kompos 5 ton. Nah, jadi teman kami di grup membuat mol, ini caranya. Dan yang sebelah kiri yang hitam ini, saya yang sama tim waktu itu membuat kompos. Nah, di bawah adalah kohe kambing, di atasnya ini bisa ada dedak, terus di atasnya ini yang paling atas adalah kohe sapi. Nah, ini waktu itu saya belum selesai membuat, saya sempat mengambil foto. Nah, kompos yang tadi, mol yang dibuat sama tim kami, ini adalah yang kecil ini adalah mol. Nah, ini adalah juga saya membuat kompos dedak. Jadi ini dia, kita tutup dia seperti ini. Nah, ini saya kasih resepnya lagi, cara membuat air energi, biar Bapak Ibu bisa melihat di PPT-nya ini. 1 kilo molase, 1 liter air, 1 liter II, dan 20-50 liter air. Oke, kita aduk-aduk dan campur jadi satu, dan itu yang kita pakai untuk membuat kompos. Nah, ini adalah cara membuat kompos kohe. Kumpulkan bahan baku dan timbun dengan lebar dan merata. Seperti yang tadi saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, yang hitam di sebelahnya itu. Jadi saya memakai kompos, misalnya kohe kambing yang pertama. Nah, Lause bilang usahakan bahan yang keras lah yang paling bawah. Karena kohe kambing itu cukup keras, jadi saya memakai kohe kambing yang di bawahnya. Nah, setelah kohe kambing itu saya ratakan di bawah sebagai dasarnya, saya taburkan mol sedikit. Nah, mol ini juga saya melihat bahwa tanah-tanah itu bisa menjadi seperti menggumpal begitu ya. Nah, jadi sebelum kita membuat kompos kohe ini, saya sarankan Bapak Ibu juga untuk meremas-remas mol itu pakai tangan agar dia lebih lebih halus. Nah, taburkan dedak dan siram lagi dengan air energi. Jadi pertama kita taruh kohe kambingnya, kita taburkan mol, dan kita siramkan air energi. Setelah air energi kita siram, seperti yang tadi saya bilang, pastiin kohe tersebut dia basah tapi tidak berair. Taburkan dedak dan siram lagi dengan air energi. Timbun atau taburkan kohe sapi yang kedua, lakukan seperti langkah pertama dan langkah kedua. Timbun lagi misalnya dengan kohe ayam, lakukan seperti langkah pertama. Nah, setelah menumpuk sekitar 1-2 meter seperti gunung, sekarang taburkan atau bedain komposnya dengan dedak atau bekatul. Habis itu tutup dengan daun-daunan segar. Tujuan dari menutup dengan daun-daunan segar agar rumput segar atau tanaman liar yang segar yang ada di sekitar kita agar kelembaban dari kompos tersebut terjaga. Nah, fermentasi ini kita bisa lakukan antara 1-3 minggu. Kalau Bapak Ibu membuat kompos kohe ini sedikit, kita bisa aduk di minggu kedua atau di minggu ketiga. Nah, kalau masih suhunya panas sekali, kita gundukkan lagi dan kita ulang, tutup dia dengan daun-daunan yang segar lagi. Nah, kalau misalnya setelah beberapa minggu suhunya sudah normal, itu artinya kompos kohe kita sudah siap dipakai. Proses pengomposan perlu terlindung dari hujan
Jika tidak ada atap, dapat ditutup dengan plastik mulsa. Kalau misalnya membuat kompos dalam jumlah yang banyak, tidak perlu membalik tumpukan pada saat proses pengomposan. Fermentasi 3-6 bulan sebelum digunakan. Semakin lama didiamkan, dia akan semakin baik. Nah, inilah yang diberikan sama Lause Liu Ming waktu kelas pertanian di Bali. Nah, sekali lagi saya mengingatkan catatan di sini, 1 kilo mol itu bisa menghasilkan kompos 5 ton. Ya, artinya di saat kita menaburkan mol, di saat kita membuat kompos, itu kita memerlukannya sedikit sekali. Jadi tolong perhatikan itu dengan baik ya. Karena saya kemarin sempat di awal saya banyak sekali memakai, terus saya pikir katanya 1 kilo bisa memakai 5 ton. Nah, jadi di sini saya melihat, saya mau sharing, tolong diremas secara halus dulu tanah molnya itu, baru kita tabur-tabur biar kita tidak cepat kehabisan mol. Karena mol ini saya merasa ini adalah biang. Kalau kita mau bertani ala ekoenzim ini, kita harus punya mol ini. Nah, itu yang saya bisa sharing sama Bapak Ibu. Proses membuat kompos dedak, saya tidak masukkan di sini, tetapi saya akan berikan penjelasan kepada Bapak Ibu ya. Nah, jadi proses membuat kompos dedak itu sangat gampang sekali. Ini tadi ini. Ini adalah saya membuat kompos dedak. Kompos dedak itu, nah dedak kita kumpulkan atau kita taruh di lantai, kita siramkan air energi. Nah, kita aduk rata, kita pastikan dia semua kena air energi ini. Sekali lagi, dia tidak basah, tidak mengandung air, tetapi basah. Nah, setelah tercampur semuanya, kita buat gundukan seperti ini, kita tutup dengan daun-daunan segar, sesimpel itu. Oke, baik, itu yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu malam ini. Bila ada pertanyaan, silakan. Luar biasa ya. Terima kasih Bu Yuli, luar biasa ya ilmunya. Yang mau bertanya, silakan. Sekarang ini yang mau bertanya dari Ibu Yanti. Dipersilakan Bu Yanti. Selamat malam Bu Yuli Malam Bu Yanti. dan kawan-kawan. Terima kasih ya. Saya pengen tanya, saya nggak pernah menanam ya Bu Yuli, karena tangan saya tangan dingin ya katanya. Nanam apa mati semua gitu. Jadi sejak mengenal ekoenzim, saya berusaha menanam yang saya butuhkan seperti kemangi, daun mint, ya, dan ada buah nona. Nah, yang ingin saya tanyakan ada dua. Satu, pertama, di seminar yang tahun lalu Medan, saya ada mendengarkan bahwa pupuk itu apa ya Pak? Saya nggak tahu namanya. Lause ada ngomong, mohon koreksi ya Bu Yuli, mungkin saya salah dengar, tapi saya ada buat ya, saya ada praktekkan, cuma saya nggak ada lahan untuk membuktikannya gitu. Tapi saya di rumah saya ada buat 2 toples, kohe 1 lapis, molase, lalu ampas ekoenzim, berlapis-lapis dibuat. Betul nggak Bu Yuli gitu? Kohe, Kohe 1 molase, lapis, molase, lalu ampas ekoenzim. Mohon koreksinya ya Bu, kalau saya salah. Nah, jadi waktu Ibu membuat itu, apa yang Ibu lakukan dengan kohenya tersebut saat ini? Bagaimana apa namanya hasilnya? Berarti Ibu tidak mengaplikasikan kohe Belum. tersebut? Jadi saya buat, tapi saya mau, kan sini banyak orang menanam sawit ya. Saya juga mau ngajak orang melalui pertanian, terus pertanian sini kan kita ada kenal orang lingkungan hidup. Tapi saya belum maju sih kasih orang itu coba gitu. Saya ada standby bahannya. Cuman saya nggak mau nanti salah kaprah gitu Bu Yuli. Jadi Nah, baik, lanjut silakan Bu. Jadi bagaimana? Jadi saya mau bertanya, mungkin saya selama ini bertanya-tanya
ada beberapa teman ya yang menanam juga. Saya ada telepon orang itu juga. Katanya sih bisa nanti didiamkan. Saya udah diamkannya dari bulan November, akhir November sampai sekarang, Bu. Jadi baru 2 minggu yang lalu saya ada mencoba menanam daun kemangi. Boleh nggak saya coba campurkan 1 pot, tapi sedikit saja sama tanahnya saya campurkan. Tapi ini sekarang masih belum saya lihat perkembangannya kemana, karena saya nggak ada lahan, cuma ada pot-pot yang sederhana saja gitu loh, Bu. Jadi saya mau Baik. tanya, itu yang saya lapis-lapis itu bisa diaplikasi, bisa dibagikan ke pertanian nggak? Pasti bisa, Bu. Karena disinilah yang kemarin kami merasa kekurangannya itu kita tidak menambahkan mol di saat membuat. Tentunya masih tetap bisa dipakai karena kan itu semua mengandung enzim di dalamnya. Ada molase. Nah, enzim itu perlu bekerja juga dengan adanya gula. Nah, sudah ada molase, sudah ada kohe, pasti itu baik sekali. Tetapi akan jauh lebih baik karena saya juga sebenarnya sudah mengaplikasikan yang diajarin sama Dr. Joanne ini, tetapi tidak maksimal. Saya merasa mol ini sangat penting sekali di saat kita membuat kompos. Nah, Bu jadi Yuli, itu tidak salah, Ibu bisa ya. menaburkan atau dicampur dengan tanah lagi kompos tersebut, dan kita bisa pakai untuk menanam tanaman di pot-pot kita. Kalau Ibu tidak mencoba, kan Ibu tidak tahu hasilnya. Karena disinilah Iya. asiknya kita bersama ekoenzim itu, kalau kita mencoba, kita bisa berbagi nanti. Kalau kita diemin kan kita belum tahu hasilnya. Jadi saran saya Ibu coba di potnya ya. Karena saya nggak ada lahan ya. Tapi sini banyak orang menanam. Saya sampai pengen kali menanam, tapi saya nggak ada lahan untuk mengaplikasikannya. Jadi Bu, saya perlu nggak nanti pada saat mau dicampurkan ke tanah harus buat mol ini lagi? Kalau memang Ibu suka, kenapa tidak? Kalau bisa mendapatkan tanah-tanah subur yang di bawah bambu itu ya atau di pohon-pohon tua, sangat baik sekali karena nanti seandainya tetangga kita memang ada keinginan untuk bertani atau membuat tanaman sayur atau apa di ladang mereka, jadi Ibu bisa berbagi mall ini untuk cara membuat kompos yang benar. Bu, maaf ya, tanya kembali ya. Saya tadi catat mol itu adalah mikroorganisme lokal itu terbuat dari pohon tua, pohon bambu. Terus itu cara membuatnya disiram dengan air energi, selapis-selapis gitu ya? Itu bukan dari tanaman, tetapi kita mengambil tanah di bawah pohon bambu atau pohon tua. Karena kan itu mikroorganisme lokal dibilang. Nah, di bawah pohon bambu itu banyak sekali ada mikroorganisme yang bisa membantu kesuburan tanah kita. Nah, jadi Baik, Bu. guru kita menganjurkan untuk mengambil tanah di bawah pohon bambu. Beliau juga menganjurkan sebenarnya kepada kami di saat kita mengambil tanah-tanah tersebut, kita harus mengembalikan. Sampai beliau begitu. Nah, jadi mengembalikannya dalam artian beliau bilang di saat kita mengambil tanah itu untuk membuat mall, misalnya kita mengambil nih 1 ember gitu. Nah, beliau meminta kita untuk mengembalikannya di bawah pohon bambu itu dengan dedak. Nah, karena dedak juga cepat sekali menumbuhkan mikroorganisme yang baik. Baik, Bu Ya, Ibu Yuli. Yanti ada lagi? Nanti izin japri ya, Mungkin Bu. Tentang dedak ini saya masih kurang ngerti ya, biar nggak kepanjangan yang lain punya Yanti, kesempatan. kita stop dulu ya, kasihkan ke Ya, orang lain. Kalau enggak nanti baik. kita Ya. kehabisan waktu. Terima Oke, kasih. terima kasih ya, Bu Yuli. Sama-sama Bu Yanti, Ya, semangat. Silakan Bu Linda. Pak Hendri dari Medan. Silakan. 5 menit ya. Terima Jangan kasih kelamaan. Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Selamat malam. Saya Hendrik dari Kota Medan. Malam Pak Hendri. Ibu Yuli, saya ingin menanyakan kalau air energi fermentasi itu berapa lama dan itu aerob atau anaerob? Nah, selanjutnya ada Baik, ya, silakan. Oke, kemudian untuk membuat EEF2 kulit telur ini apakah sama standarnya dengan kita membuat F2 ekoenzim? Kemudian fungsinya ini sebagai pupuk apa ya Bu Yuli? Nah, terus
untuk penambahan pupuk organik lainnya untuk tanaman padi apa aja ditambahkan selain ekoenzim ini? Kemudian untuk mencegah hama apa cukup dengan EEF2 kulit telur? Sekian Bu Yuli, terima kasih. Baik, saya akan jawab satu-satu Pak ya. Yang pertama tadi tentang air energi ya. Maaf Pak Hendrik, bisa diulang pertanyaan air energi yang pertama? Fermentasinya ya. Oke, baik. Nah, kalau air energi ini kita tidak fermentasi Pak. Jadi kita langsung buat, langsung pakai sampai habis. Nah, kalau misalnya Bapak nyemprotin atau Bapak siramin sekiranya masih ada sisa, saya sarankan siramkan aja lagi ke tanaman yang lain atau ke tempat tersebut karena dia tidak akan overdosis. Ya. Nah, jadi tidak ada difermentasi. Jadi setiap kita mau menyiram tanaman atau tanah yang kita mau siram air energi, kita langsung buat. Cukup jelas, Pak? Oke, baik. Nah, untuk yang kedua tadi, maaf yang kedua apa tadi, Pak? Pak Henry ketutup mic-nya. Bikin F2 telur. F2 telur, Bu. Oh, F2 telur. Nah, kalau kita membuat F2 kulit telur, itu sama dengan yang Bapak ketahui, yaitu 1:10. Jadi kalau 10 liter ekoenzim, kita memerlukan kulit telur 1 kilo. Nah, itu kita fermentasi selama 1 bulan. Nah, kita tutup rapat gentongnya atau ember yang kita mau pakai untuk membuat F2 ini sama seperti membuat ekoenzim harus ditutup rapat selama sebulan ya. Nah, manfaat dari pupuk F2 kulit telur ini dia mengandung kalsium. Nah, jadi nanti kalau Bapak rajin menyemprotkan ke tumbuhan padi tersebut, dia akan meresap ke akar karena kita sering semprotkan. Saya menyemprotkannya setiap 10 hari. Itu membantu membuat tanaman padi kita lebih kokoh. Nah, saat ini umur padi saya lagi sebentar saya akan share video. Ini umur padi saya sekarang 2 bulan 15 hari. Tetangga saya yang memakai zat kimia pada tidur padinya. Tapi punya saya, dia masih kokoh berdiri. Nah, itu yang nanti Bapak bisa lihat perbedaannya dengan tetangga yang memakai konvensional. Nah, terus kalau untuk mengusir hama, saya sarankan Bapak Ibu juga untuk membuat F2 dari bawang putih, bisa ditambahin tembakau, bisa ditambahin cabai. Tetapi yang saya pakai kemarin, karena saya tidak mau memakai cabai, saya hanya memakai tembakau dan bawang putih. Kebetulan di sawah saya kemarin, karena orang yang saya minta untuk semprot-semprot dia sakit selama 10 hari, jadi tiba-tiba saja di saat bunga padi sedang berbunga, itu diserang sama walang sangit. Nah, jadi Bapak Ibu yang tahu pertanian mestinya tahu itu apa walang sangit, itu dalam waktu yang sangat singkat sekali di malam hari besok paginya sudah diserbu sama walang sangit. Nah, saya memakai, karena saya sudah mempersiapkan juga F2 tembakau sama bawang putih ini, jadi kita bisa langsung semprotkan di pagi harinya. Dan setelah penyemprotan kedua, saya bisa lihat walang sangitnya sudah tidak ada. Nah, sekali lagi, kalau kita bertani organik ekoenzim di sini, kita tidak ada membunuh ya Bapak Ibu. Jadi kita mengusir. Ya, nah jadi tidak membunuh, tapi kita mengusir. Nah, terus Pak, apalagi pertanyaan Bapak tadi yang terakhir? Pak Henry, Bapak ketutup. Ya, Bu, penambahan pupuk lainnya untuk tanaman padi, Bu, selain F2 kulit telur, F2 bawang putih dan tembakau, apakah ada pupuk lain?
kurang jelas. Ya, putus-putus, Pak. Ya, izin Bu, untuk penambahan pupuk organik lainnya untuk padi Bu. Sebenarnya Bapak bisa ekoenzim ini adalah sejuta manfaat ya. Nah, jadi kalau Bapak tahu banyak hal yang lain, saya sih sendiri hanya melakukan itu. Saya sudah melihat pertumbuhan padi saya sangat baik sekali. Tetapi banyak teman-teman juga yang saya lihat dia memakai urin sapi, urin kambing. Nah, jadi difermentasi dengan ekoenzim. Nah, jadi itu mungkin bisa Bapak lakukan karena saya belum mencoba, saya belum membuat, jadi saya tidak bisa sharing di sini. Tapi mestinya itu bagus sekali juga saya dengar dari teman-teman. Karena dia bisa meningkatkan nanti hasil panen kalau menurut teman-teman saya di Bali. Baik. Oke, Bu Yuli, makasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini Febrius. Silakan. Terima kasih, Pak Hendrik. Makasih Pak Hendrik. Baik, terima kasih kepada Ibu Linda dan juga terima kasih kepada Ibu Yuli. Saya benar-benar surprise ya lihat apa yang Ibu Yuli usahakan. Yang perlu mau saya tanyakan itu pemberian air energi ini kepada sawah itu saatnya di saat sawah tergenang atau sawahnya lagi kering. Nah, itu pertanyaan yang satu. Jadi kalau menurut logika kondisi air sawahnya kalau tergenang, bahkan karena kalau sawah irigasi itu kan airnya mengalir tuh ke tempat-tempat lain. Nah, kalau kita berikannya pada saat ada air, bukannya malah hanyut kemana-mana gitu loh. Pertanyaan itu satu. Yang kedua, kalau fungsi ekoenzim ini itu sudah kita sama-sama kalau pegiat ekoenzim sudah ngerti fungsinya yang sangat bagus untuk pertanian. Nah, yang air energi tadi itu kan ini dari ekoenzim juga, itu berapa dosis yang digunakan untuk Ibu semprotkan ke tanaman padi itu? Nah, itu dua pertanyaan. Kalau yang ketiga, ini sekedar testimoni saja bahwa penggunaan ini saya sudah coba, bukan cobakan, saya terapkan itu ke berbagai komoditi tanaman muda lah ya. Seperti kedelai hitam, edamame, terong, sawi, sayur-sayuran, bahkan pisang. Nah, tapi untuk yang komoditi terakhir ini, saya kombinasikan dengan yang namanya biosaka. Hasilnya sungguh luar biasa memang. Tanah yang merah bisa jadi hitam dibuatnya. Artinya dia memang betul-betul memperbaiki tanah. Pisang yang dihasilkan itu panen perdananya bisa mencapai 1 biji itu bisa mencapai 250 gram sampai 300 gram pisang barangan. Nah, jadi penerapan ini sudah luar biasa sekali. Nah, kalau kedelai kita sudah tanam kedelai kuning, kedelai hitam. Nah, seperti itu, Bu. Ini yang perlu saya yang kembali lagi bahwa yang perlu saya tanyakan itu satu, saat pemberian air energi itu sawahnya kering atau tidak. Yang kedua, dosisnya ada enggak? Nah, gitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Febrius. Luar biasa pertanyaannya sangat bagus sekali. Oke, baik. Di saat kita menyemprotkan air energi itu, sebaiknya sawah dalam keadaan tanahnya basah. Karena kita di sini sedang berbagi ya. Nah, jadi air-air itu akan membawa dari misalnya seperti sawah saya, seperti layar saya yang di belakang ini, kalau saya semprotkan di atas, dia akan mengalir ke bawah dan sampai jatuh misalnya ke selokan yang di bawah. Karena setetes ekoenzim itu juga akan memperbaiki saluran atau lingkungan yang membawanya kemanapun. Nah, jadi saya tidak melihat bahwa itu tidak berfungsi dengan baik, sangat berfungsi dengan baik di saat tanah itu yang ada airnya, sawah yang tadi saya tunjukkan. Oke, nah kalau untuk air energi tidak ada dosisnya Pak. Nah jadi campuran itulah yang tadi 1 molase, 1 ekoenzim dan 20-50 air tersebut itu langsung kita semprotkan. Jadi tidak memakai dosis lagi. Nah jadi itu cukup jelas untuk Bapak? Ada pertanyaan lagi?
Jelas Bu, jelas Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Febrius. Sekarang dengan Bu Tuti. Silakan Bu Tuti. Terima kasih Bu Yuli dan ibu-ibu yang mengadakan kegiatan ini. Jadi saya bukan petani Bu ya, tapi saya juga penggiat EE dan saya bekerja membawa teman-teman di daerah saya karena memang daerah pertanian gitu. Dan ini saya sangat salut sekali dalam kegiatan ini dan tertarik sekali. Untuk F2 kulit telur Ibu ya, tadi kan disemprotkan ke tanaman. Itu F2-nya itu apakah perlu dicampur dengan air berapa gitu Ibu? Dosisnya begitu. Wow, terima kasih Bu, pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Nah, jadi kalau F2 kulit telur ini saya isi di satu tangki penyemprotan itu, karena ada yang 14 liter, ada yang 16 liter, Ya. paling banyak 200 ml. Nah, jadi bisa memakai 100 sampai 150 ml II kulit telur sama air. Airnya 14 atau 16 liter. Ya. Terima kasih Ibu. Kemudian ini Ibu kan padi ya. Ini kebetulan kan maunya menanam semangka Ibu. Apakah itu sama begitu? Mungkin Saya yakin bisa dipakai dalam semua tanaman, Bu. tanaman ya. Asal saran saya asal tanah diolah dulu, diberikan kompos. Oke. Ya, nah jadi kita sudah semua tahu di sini penggiat ekoenzim. Kalau kita menambahkan ekoenzim, kompos ekoenzim apapun ke dalam tanah kita, tanaman yang kita tanam, buah atau hasil sayuran tersebut berbeda sekali. Jadi biasanya lebih enak dia. Ya. Terima kasih Ibu. Untuk F2 bawang putih itu saya sudah buat ya. Cuma bawang putihnya saja, nggak pakai bako gitu ya. Bisa Bu, bisa. Bisa Ibu bisa pakai. Gitu Bu. Kenapa? Apa kurang mantep gitu kalau disemprotkan sebagai pestisida? Kurang bagaimana Bu? Maaf putus-putus. Kalau Kurang misalnya mantap katanya. saja. Itu apa tuh? Maksudnya kurang ampuh nggak? Iya, Bu. tuh. Mungkin kalau saran saya sih lebih dari satu lebih baik. Oh gitu. Iya. Nah, jadi Ibu bisa pakai cabai atau bisa pakai daun apa namanya itu ya, intaran kalau bahasa Balinya ya, yang pahit itu. Daun kipait itu lah Bu. Iya, apapun yang ada di sekitar, Ibu jangan sampai pusing hanya gara-gara tidak mendapatkan bahan tersebut. Tujuan kita bertani ekoenzim ini adalah apapun yang ada di sekitar kita itu yang terbaik sebenarnya. Kemudian kalau yang tadi kulit telur itu dosisnya ditambah dengan air Ibu ya. Kemudian untuk yang pestisida F2 bawang putih ditambah baku itu murni apa juga ditambah dengan air juga? Iya, ditambahin air juga Bu, sama 100 sampai 200 ml lah paling banyak. Oh, begitu. Iya. Oke. Nah, itu masih dalam kondisi aman ya. Jadi jangan terlalu pekat. Karena nanti kasihan yang nyemprot. Karena saya sudah merasakan, saya sendiri soalnya nyemprot kemarin. Kalau dia terlalu pekat, nanti yang nyemprot itu juga kan ada aroma ya. Jadi kalau terlalu pekat nanti kasihan. Walaupun dia ada ekoenzimnya juga sedikit panas di kulit kita. Tidak sih berbahaya, cuma sedikit saya merasa ada rasa panas aja. Karena kan dia mengandung bawang putih soalnya. Nah, jadi kalau dosis yang 100 sampai 150 itulah yang saya rasa lebih baik. Baik, makasih Bu Tuti. Sekarang kita ganti dengan Rifai, Pak Rifai ya. Dipersilakan Pak Rifai. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih
Ibu Yuli. Bu, surprise banget dengan langkah Bu Yuli. Saya udah ngikuti Bu Yuli juga mengolah sawah saya dengan ekoenzim, tapi baru satu siklus, Bu, baru satu daur di Bogor ya Bu. Kalau saya, kalau Ibu di Balinya di mana Ibu? Saya ada di Tabanan, Pak. Tabanan, oke. Ibu Ya. berapa luas dan menghasilkan berapa ton per hektar kalau dikonversi 1 hektar, Bu? Nah, itu dia. Karena saya mengaplikasikan apa yang diajarin sama guru. Saya belum panen, seperti yang tadi saya bilang, kami akan panen akhir bulan ini, Pak. Nah, jadi Ya. saya belum bisa bilang dapat berapa, tapi di Baik. sini yang paling penting, sekali lagi saya bilang, kalau setiap petani bisa menanam padi seperti ini dan dimakan untuk diri sendiri, untuk keluarga, itu akan jauh sangat ekonomis. Nah, Baik, tetapi Bu. saya mau sharing di sini, saya lupa sharing, kalau di penanaman padi ekoenzim yang terakhir sebelum saya memakai sistem yang baru yang diajarin sama Lause ini, saya hanya treatment tanahnya dengan ekoenzim, ampas-ampas tersebut. Saya hanya menanam, dibersihkan gulmanya, sama sekali tidak disemprot. Sama sekali tidak disemprot, itu di dalam 25 are itu ngedapetin 1,2 ton. Tanpa Iya. apa-apa. Saya kasih tahu orang tua saya, terkadang kita memberikan kesempatan kepada tanaman tersebut untuk bertumbuh sendiri karena dia mempunyai kekuatannya dan itulah yang terbaik untuk tubuh kita. Tapi pakai kompos kohe kan Bu ya, tetap ya. Nah, yang sekarang ini memakai kompos kohe ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Satu lagi mungkin tadi itu yang F2 telur itu telurnya tuh ditumbuk lalu dihaluskan atau sampai sebagaimana Bu? Untuk kulit Saya hanya telurnya. remes-remes. Ya, saya hanya tumpuk-tumpuk di dalam kampil gitu, terus saya lakukan F2-nya. Baik. Ya, terima kasih Bu. Mohon izin nanti saya mungkin japri besok japri Ibu ya Bu ya untuk lebih detail. Kasihan ini kalau saya banyak tanya. Terima kasih Bu Linda, Bu Yuli. Selamat malam. Silakan Pak, terima Bu kasih. Juli, boleh share yang video yang ini penyemprotan sama yang batang padi itu? Ya, Baik, Bapak baik, Ibu kita lihat ya ada videonya. baik. Biar bisa lihat ya bagaimana perkembangan padi saya ya. Iya. Iya Bu. Nah, apakah Bapak Ibu bisa melihat share screen saya? Ya, sudah. Cukup jelas Bu Yuli. Nah, ini adalah sawah yang saya rawat dengan ekoenzim. Setelah gulma-gulma dibersihkan ya. Nah, ini padi berumur 3 minggu. Nah, ini saya Bapak yang saya minta untuk merawat, untuk nyemprot-nyemprotin, ini beliau sedang menyemprotkan kulit telur. Nah, jadi ini adalah penyemprotan II kulit telur. Nah, ini II kulit telurnya setelah saya saring. Oke, baik. Saya akan share yang lain. Nah, ini pertumbuhannya. Nah, bisa dilihat daun padinya sangat gemulai. Dia tidak kaku.
Nah, jadi ciri-ciri tanaman yang masih tanahnya subur itu kalau dilihat dari daun padinya dia kaku, artinya tanah sawahnya itu sudah sangat rusak sekali. Tetapi di sini daun padi yang tanahnya sehat, dia sangat gemulai, sangat melambai-lambai. Itu yang saya lihat perbedaannya karena kebetulan di sebelahnya itu ada sawah yang memakai konvensional, itu yang saya lihat. Daun padinya seperti kaku. Sebentar, saya akan share lagi yang lain. Nah, ini ada padi saya yang disemprotin dengan tadi pestisida, tembakau, dan bawang putih. Nah, ini adalah di saat dia keluar bunga. Jadi, apa namanya, bukan keluar bunga ya, sudah keluar buah dia. Bunganya, sari-sari bunga itu sudah nggak ada, jadi kami berani menyemprotkan F2 tembakau sama bawang putih ini karena kalau menurut orang tua saya, kita tidak diberikan menyemprot di saat bunga-bunga itu masih ada sarinya. Dan ini dia sari-sarinya itu sudah nggak ada. Di saat itulah diserang sama walang sangit dalam waktu yang sangat singkat sekali. Nah, jadi ini bisa lihat pertumbuhan padinya sangat subur sekali ya. Nah, baik, itu yang bisa saya sharing untuk tanaman padinya. Luar biasa ya. Kita lanjut dengan pertanyaan dari Pak Ramli. Silakan Pak Ramli. Terima kasih untuk semua. Terima kasih Bu Yuli. Kita sudah pernah ketemu ya di Medan kemarin. Saya Ramli Tarigan dari Medan. Bu Yuli, Iya, Pak. kami Iya, Pak. sebenarnya sudah produksi pupuk organik dengan 14 macam bahan sudah. Tapi ketika ketemu dengan teman dari Jogja, dari hasil lab yang pupuk yang kami buat itu masih ada yang terkandung di pupuk organik itu bakteri yang merugikan tanaman. Lalu saya tanya, ini jalan keluarnya apa? Dia bilang kalau sudah selesai seperti ini, maka perlu sekali lagi disemprot ekoenzim katanya. Karena kami fermentasinya tidak pakai ekoenzim, tapi pakai biotren itu yang sejenis E4 begitulah sama molase. Ada 14 jenis bahan dan itu memang untuk pertanian kalau organik itu sudah kita uji coba berhasil, tidak ada masalah. Apalagi kalau semi organik bisa menghasilkan padi 400 kg per 400 meter lahan. Wow, luar biasa. Ya. Terus keluhannya saya mau tanya tadi apakah kalau kami periksa pupuk itu di lab itu mengandung NPK lengkap tapi organik. Kalau dengan ekoenzim, dengan tadi pengomposan tadi yang seperti Bu Juli ceritakan, sudahkah pernah diuji lab kandungannya apa? Karena kalau yang kami buat ini selain ada NPK, masih ada unsur makro mikro lainnya serta ada bakteri yang dihidupkan di dalamnya sehingga itu membantu kesuburan tanah. Nah, jadi kalau kita menggunakan ekoenzim dalam pengomposan tadi kandungannya apa? Lalu kalau kami untuk dipergunakan ke padi sawah itu biasanya kita pakai 20 kilo pengomposan tadi, pupuk organik tadi 20 ke 25 kilo per 400 meter. Nah, itu yang tadi hasilnya seperti yang saya katakan tadi. Tapi diawali dari waktu pembibitan. Di pembibitan kita pakai sebelum menyemai bibit padi, itu karena di sini sistemnya semai dulu, nanti baru dipindah waktu ditanam di tempat habitatnya. Itu juga udah kita kasih pupuk ini sebelum semai bibit, udah kita tabur pupuk organiknya, baru tabur bibit. Nah, biasanya perbedaannya bibitnya itu di akarnya yang disemai dikasih pupuk
organik tadi akar bibitnya lebih panjang dibandingkan dengan kalau tanpa itu. Itu salah satu perbedaannya. Lalu memang hasil berasnya itu memang lebih pulen, tidak mudah basi, tidak mudah berubah warna di Magicom Maaf dan Pak, lebih Pak Ramli. tahan lama. Jadi pertanyaannya begini loh, Bu. Pak Ramli, Kita pertanyaannya langsung Pak. ya, jadi pertanyaan saya tadi, apakah pengomposan dengan ekoenzim ini kandungannya apa? Lalu sebenarnya berapa banyak kita pergunakan kalau kita bertani, berapa kali pemupukan? Nah, itu pertanyaan kami. Lalu memang kita sekarang mengharapkan tadi semprot nabati karena kami belum berhasil. Tadi Ibu ceritakan, kami mau materi itu dibagi Bu, biar kami benar-benar juga bisa membuat pestisida nabati untuk membantu petani untuk mengatasi tanamannya. Dan pertanyaannya, kenapa tadi Bu Yuli nggak mau pakai cabai? Karena saya dengar ada informasi dari narasumber bahwa dengan cabai itu lebih panas sehingga lebih cepat mengusir hama itu. Tapi tadi Bu Yuli bilang nggak menggunakan cabai. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ramli. Saya ingat sekali kita pernah bertemu di Medan. Bapak sudah menceritakan semuanya, apa yang Bapak lakukan itu luar biasa sekali. Nah, ternyata saya bertemu sama salah satu teman lagi yang pernah memakai pupuknya Bapak. Nah, jadi itu kan masih ada kandungan, saya tidak bilang nikel, tapi masih ada bakteri yang bilang dah yang jahat di dalamnya ya, kompos Bapak tadi. Nah, ekoenzim ini mampu, kan tadi di awal saya bilang, dia setelah diadakan penelitian bahwa dia bisa memberikan lingkungan yang sangat baik kepada tempat di mana, karena dia mengandung asam-asam organik tersebut. Nah, jadi itu yang bisa saya jelaskan. Saya memang belum melakukan tes secara lab untuk kompos yang saya lakukan, tetapi kita bisa lihat dari hasilnya. Tentunya Bapak sudah melakukan hal yang sama, cuma tidak memakai ekoenzim. Nah, di sini saya sekali lagi sebagai penggiat ekoenzim, saya bisa bilang bahwa ekoenzim adalah spirit dari apapun yang kita mau lakukan. Entah itu di pertanian, entah itu di perkebunan, ekoenzimlah spiritnya. Saya bisa bilang seperti itu karena memang ekoenzim memberikan kita pelajaran yang sangat banyak sekali di setiap hal-hal yang kita lakukan. Nah, jadi kalau tadi Bapak menanyakan kepada saya berapa banyak yang kita bisa berikan kepada tanah itu di setiap pemberian kompos. Saya tidak bisa bilang berapa banyak saat ini karena saya bisa lihat tanah-tanah sawah yang saat ini saya lakukan testimoni itu sudah sangat-sangat tandus sekali, tidak subur sekali. Nah, jadi semakin banyak saya rasa memberikan kompos tersebut, makanya sebenarnya Pak Tani itu memang dia harus secara mandiri membuat kompos ini. Nah, jadi di Bali saya maunya membuat sebuah kelompok nantinya, di mana di saat kita membuat kompos itu kita gotong royong. Jadi kita punya stok atau kompos yang banyak untuk nanti kita taruh di sawah-sawah kita. Nah, yang kedua, tadi Bapak bertanya kenapa saya tidak mau memakai cabai. Entah kenapa saya tidak mau memakai cabai. Karena saya rasa saya suka cabai, tapi saya tidak berani pedas sekali. Nah, saya ada rasa seperti saya nanti kalau kena saya merasa panas gitu. Nah, jadi saya hanya memakai tembakau karena kebetulan tembakau ada gampang sekali, ada warung di dekat rumah yang menjual dan juga bawang putih sangat gampang didapat. Nah, karena Lause bilang kalau mau bertani ekoenzim, mau bertani organik dengan ekoenzim, kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu mau PPT saya bisa share di grup nanti ya. Sorry Bu Yuli ya, nih rasanya kemana perginya. Jadi saya langsung bicara aja. Baik, silakan. Ya, jadi kan sesuai pesan dari Lause kan. Jadi kalau di Tiongkok itu setiap satu mu itu 666 meter membutuhkan 4 ton kompos ekoenzim. Ya, jadi kalau dikali itu sekitar kalau 1 hektar itu butuh 1 hektar ya, berarti butuhnya sekitar berarti sorry 4.000 ya, 4.000 bagi 666 ya. Berarti per meternya itu per meter persegi itu butuh 4.000 bagi 66.
Ya, per meter butuh 6 kilo ya. Per meter persegi butuh 6 kilo. Ya. Jadi 1 hektar itu 10.000 ya. Ya, Jadi benar Pak Ming. butuh 60 ton 1 hektar. Itu sudah dipraktekkan di Tiongkok, hasilnya juga sangat bagus. Dan perlu kita tahu tanah Tiongkok itu bukan tanah seperti kita di Bali ataupun di Sumatera Utara. Tanahnya tanah kuning seperti di Batam ya gitu. Di daerah-daerah boksit gitulah. Ya. Nah, tapi 4 ton berarti 60 ton per 1 hektarnya. Jadi sangat diharapkan para relawan untuk banyak buat, kita butuh banyak sekali kompos. Jadi sampah-sampah organik di masyarakat sebenarnya kalau kita olah itu sangat penting, bagus sekali untuk tanah kita. Jadi kalau semua lahan menggunakan kompos, saya kira ya sampah-sampah organik kita bisa berkurang banyak sekali ya, bisa hilang mungkin. Dan kebutuhan Benar. ekoenzim juga sama, 250 kilo per 666. Ya, jadi 0,37 kilo per meter kali 10.000. Jadi butuh 3,7 ton per 1 hektar. 1 hektar ya. Ya. Nah, itu dari pesan dari Lause dari Tiongkok, dari yang sesuai seminar kita di Januari ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ming tambahannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ming. Bapak Ibu yang nanti pengen tahu lebih lanjut dan ingin chat dengan Bu Yuli, boleh nanti gabung dengan grup WhatsApp kita, sudah ada di send di chat room. Jadi tinggal nanti diklik, nanti biar gabung ke grup, biar bisa tanya lebih lanjut tentang pertanian ekoenzim. Kita lanjut ya Bu Yuli dengan Bu Sulifang. Silakan. Malam Sulifang. Halo Sulifang, selamat malam. Kalau belum, silakan Pak Dedi. Oke. Nah, Ya, silakan Pak Dedi. Oke, terima kasih Bu Linda, Bu Yuli. Amazing buat saya, sangat luar biasa sharingnya. Bu, saya nanya langsung saja. Untuk pestisida nabati, penggunaan F2 tembakau dan penggunaan F2 bawang putih, itu waktu membuat F2-nya apakah bawang putih dan tembakaunya dicampur jadi satu atau dibuat terpisah? Jadi 10% dari itunya, bawang putihnya, 10% bawang tembakaunya. Itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Pertanyaan yang luar biasa. Saya melakukannya, saya jadiin satu. Oh, siap. Ya. Nah, jadi karena kalau satu berbanding 10, jadi 10 liter ekoenzim, saya bagi 2 itu tembakau sama bawang putihnya. Oke, siap. Bisa dipahami. Ya, dan fermentasinya perlu sebulan ya Pak ya. Ya, betul. Nah, tetapi karena keadaan saya sangat darurat waktu itu belum sebulan saya sudah pakai dan itu ternyata sangat baik sekali mengusir hama. Untuk mengusir ya Bu, tidak mematikan ya? Tidak Pak, kami mengusir. Benar-benar ekologis, luar biasa. Betul. Ya, makasih Bu. Iya, terima kasih Pak Dedi karena kita juga menjaga lingkungan ekosistem yang ada di lingkungan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Sulifang, silakan. Selamat malam. Malam Bu Yuli, halo, apa kabar? Baik, Sulifang, terima kasih. Bu Yuli, saya mau tanya, tadi yang kita F2 kulit telur, terus yang seperti bawang dan lain-lainnya, yang sekarang mau saya tanyakan, ampasnya nanti kita apain? Ampasnya? Ya. Oh, kita taburkan di tanah. Kita tabur di tanah sawahnya. Kita tabur berarti tanpa perlu dikeringkan ya, dia punya ampas? Tidak. Kita tabur aja. Terus kulit telur itu perlu dihancurin nggak Bu? Karena di saat saya membuat, saya sudah tumbuk dia di di dalam karung gitu.
Nah, jadi dia sudah hancur waktu saya Oh, buat F2-nya. kalau sudah kita tekan-tekan gitu ya? Iya, iya, Oh, iya. oke, oke, oke. Thank you, makasih Bu Iya. Yuli. Terima Sama-sama kasih Sulifa. ilmunya. Sama-sama. Terima kasih. Sebentar, saya lihat di chat room sebentar ya. Ya, silakan. Ada yang bertanya itu mengusir semut rang-rang ya? Iya Bu, semut rang-rang Bu. Iya, Bapak bisa coba dengan cara itu, karena kami kalau di rumah hanya kalau ada semut sih ya, saya hanya semprot-semprot ekoenzim aja sih tanpa memakai F2. Jadi dia dengan waktu pergi juga. Karena saya banyak tanaman di rumah saya. Tapi mungkin alangkah baiknya kalau memang ada waktu untuk membuat F2 yang tadi saya saranin, mungkin dia lebih cepat perginya. Jadi campur dengan tembakau ya Bu ya? Iya, tembakau itu sangat gampang sekali didapat, Pak. Jadi di warung-warung, saya nggak tahu di tempat Bapak, tapi di Bali sangat gampang sekali dapat. Dan juga bawang putih sangat gampang didapat. Jadi memang sebaiknya kita punya itu F2. Baik, baik Bu Yuli. Nanti saya coba. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bu Yuli, ini ada Ibu Heni. Silakan Bu Heni yang resen. Iya, silakan. Ya, selamat malam Bu Yuli. Ibu, saya mau tanya. Malam, Bu Heni. Ya, kalau untuk pengaplikasian si air energi itu untuk saya kan ada kebun Bu, kebunan sayur. Itu baik tanahnya itu biasa kan saya pakai ampas ekoenzim. Nah, kalau untuk air energi itu sebaiknya sebelum tanah itu disebar bibit atau setelah tunas, Bu? Saya memakai air energi ini di saat kita pengolahan tanah, sebelum tanam. Oh, jadi sebelum tanam ya lebih bagus ya? Iya, saya merasa itu tanahnya difermentasi dulu sama kohe-kohe itu. Saya merasa seperti itu, rasanya bahwa tanah itu difermentasi. Di saat kita nanti ada penanaman, tanah itu sudah siap. Jadi bakteri-bakteri bilanglah yang jahat yang ada di tanah tersebut sudah difermentasi. Dan hanya bakteri yang baik ada. Ya, karena kan kalau kita kan di Kelapa Gading sini Bu, Jakarta susah Bu dapat pupuk kayak kotoran hewannya. Di kota ini kita nggak bisa dapet kohenya Bu. Jadi sebaiknya pakai apa ya? Oh, nah Ibu kalau nggak ada kohe, Ibu coba ya, pakai daun-daunan yang kering kayak gitu bisa juga dengan. Karena kan tadi Pak Ming bilang kalau setiap orang bisa mengubah sampah organik itu menjadi kompos, itu sangat baik sekali. Kompos itu kalau saya kompos juga bikin saat ini pakai ya itu daun-daunan kering kita kumpulin satu lubang. Oh, bagus sekali. Pakai ekoenzim. Kayak itu aja. Nah, itu dah Ibu bisa siram dengan air energi itu Bu, komposnya akan lebih bagus ininya hasilnya. Pakai air energi bisa ya? Iya bisa Bu, bisa karena Bu Lina sama Lause kan tinggal di rumah saya yang di Kerobokan, di Seminyak. Nah, saya juga membuat yang sama karena semua saya bisa bilang saya sudah zero waste ke TPA. Saya semua masukkan di lubang-lubang, kita bilang sih bukan biopori ya, kita bilang tebo modern. Jadi itu lebarnya kurang lebih 80 cm, dalamnya 2 meter. Semua daun-daunan yang dari halaman rumah itu masuk ke sana. Nah, jadi saya siram-siram dengan air energi. Lause bilang kita bisa siram dengan air energi. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi tempat itu nggak pernah penuh dia. Oh, selama ini saya cuma tuang pakai ekoenzim aja. Memang ukurannya sekitar 3 meteran, 3 kali 3 sih Bu. Wow, besar banget, bagus sekali Bu. Siramkan dengan air energi sekarang ya. Akan bakteri baik akan lebih banyak di sana. Oke, ya, makasih info Bu. Sama-sama Bu Heni. Terima kasih Bu Heni. Bu Yuli di chat room ada yang tanya,
Oke, Air baik, Bu energi Linda. bisa langsung disiram ke tanaman tanpa diencerkan? Iya, bisa. Bisa, Bu. Orang tua saya, nah, kita ngomongin air energi, di depan dapur itu di rumah, di kampung, itu kan ada pohon cabai. Ibu saya sudah menyiramkan memang ekoenzim setiap dia rendam sayurnya, setiap saat. Nah, karena saya membuat air energi waktu itu dan masih ada sisa, ibu saya minta, sini kasih ke mama, mama mau siramin ke tanaman gitu. Dia siram itu ke cabenya. Saya kaget pulang kemarin. Mama ini disiraminnya setiap berapa hari? Oh, kalau mama ingat mama siram. Buahnya itu besar-besar banget buah cabenya dan lebih lebat berbuah. Itu yang saya lihat. Jadi bisa ya disiram-siramkan ke tanaman. Oke. Ada lagi pertanyaan, kulit telurnya apakah harus dicuci bersih dulu untuk F2 kulit telur? Saya tidak cuci ya, karena itu kan sudah ada ekoenzim di dalamnya. Jadi kita tahu ekoenzim mampu merilis atau melepas bakteri-bakteri yang tidak baik yang ada di bahan tersebut. Jadi saya tidak cuci karena kebetulan saya punya toko es krim di Bali. Nah, kami membuat banyak sekali kue-kue untuk menemani kalau makan es krim. Nah, itu kami punya kulit telur banyak sekali. Jadi itu saya langsung cemplungin aja pas buat F2-nya. Ada satu lagi pertanyaan, semprotan untuk hama berapa kali sehari ya mungkin ya? Berapa hari sekali? Berapa kali sehari? Enggak, berapa hari sekali? Oh, berapa hari sekali? Tergantung keadaan ya. Jadi kalau memang seperti yang saya lakukan itu kan kita semprotin F2-nya karena hama itu setiap 2 hari sampai 3 hari. Karena kan tujuan kita mengusir, kita tidak membunuh. Jadi sebenarnya semakin sering juga disemprotin dia nggak apa-apa tanaman tersebut karena kan itu semua alami. Kita mengusir tidak membunuh. Apakah kulit telurnya perlu dikeringkan dahulu? Saya tidak keringkan dan hasilnya tetap baik. Tapi kalau Bapak Ibu percaya bahwa dengan dikeringkan akan lebih baik, silahkan. Karena di sini kita selalu bisa menemukan ilmu-ilmu yang baru dengan ekoenzim. Baik, makasih. Ini ada lagi. Sekarang pertanyaan terakhir ya dari ini Sofi. Silakan. Oke, silahkan Sofi. Malam Bapak, Ibu Bu. ya. Malam Bu Sofi ya. Ya. Bu mau tanya yang tadi air energi. Kan perbandingannya 1 kilo molase, 1 liter EE ditambah air 20-50. Itu disiram tanamannya, disiram diguyur atau disemprot ke tanaman atau ke tanah? Saya sih kalau ke tanaman yang kan kalau saya tadi semprotkan itu karena pas pengolahan tanah. Tetapi kalau sudah jadi tanaman, saya guyur di tanaman tersebut. Yang seperti saya bilang, ibu saya, karena saya belum mempraktekkan itu di tanaman, tapi ibu saya meminta, saya kasih. Jadi dia siram-siram aja di batang pohon cabai tersebut. Tiap hari? Tidak tiap hari. Tidak. Karena tiap hari pun, karena itu ada di halaman rumah, ibu selalu ngerendam sayuran dengan ekoenzim, air-air bekas rendamannya itu biasanya setiap hari disiramin, tetapi kan sudah tercampur dengan air. Jadi ekoenzimnya sedikit ya. Oke, terima Nah, kasih. jadi sebaiknya jangan setiap hari, Bu. Kalau saya saranin, mungkin setiap seminggu sekali kita bisa siramin. Sisanya kita bisa siram dengan air berisi ekoenzim dengan perbandingan 1:1000 seperti itu. 1:1000. Iya. Oke, makasih Bu. Saya buat Sama-sama, Bu di Sofi. taman aja, di taman kebun depan untuk siram-siram. Ayo kita coba, karena kita bisa berbagi nanti pengalaman kita. Ya, tanah saya jelek sekali Bu, tanaman gadang hidup. Pasti bisa. Seperti tadi Pak Ming bilang di Tiongkok tanahnya kuning, tetapi memang memerlukan kompos yang banyak. Iya, iya. Makasih Bu. Selamat malam.
Terima Baik, kasih Bu Sofi. terima kasih. Sebelum berakhir, saya akan info pengumuman ya sebentar, Bu Yuli. Sebentar saya share. Baik. Hmm. Udah lihat? Ini Sudah. ada pengumuman untuk nanti tanggal 17 kita ada sesi kita jaga alam, alam jaga kita. Silakan Bapak Ibu dicatat atau difoto biar nanti jangan terlewatkan. Ya, terima kasih. Bu, boleh saya bertanya lagi? Ya, silahkan Bu. Iya. Lupa ini. Barusan 17 Mei. Aduh, apa ini pertanyaannya tadi saya? Apa itu? Bentar. Siapa Halo yang mau Ibu. bertanya siapa ya? Ya, Saya. kami tidak bisa lihat ya. Ibu siapa ini? Dengan siapa ya? Mohon resen. Ibu Tuti Ismania. Halo Ibu, silakan. Oh, Ibu Tuti ya, silakan Bu Tuti yang mau bertanya lagi. Ibu mic-nya tertutup. Iya, nggih. Ibu Yuli, ini kan padi, Bu ya. Kemudian tadi sama apa tuh namanya? Pertanyaannya apa sampai lupa saya tuh. Saya terfermati. Oh, sampai lupa. Sebentar, Bu. Maaf. Padi, kemudian ini tadi begini, Bu. Untuk Ibu Yuli kan apa tuh sudah jadi pertanian organik ya. Nah, sedangkan di daerah saya itu Ibu masih apa itu tanahnya kan masih kritis, gitu. Ya. Itu tetap kita kan sudah membuat apa tuh sudah mau membuat apa itu Bu? Pupuk ya Bu, kompos dari semuanya dari itu. Nah, itu nanti perlakuan misalnya seperti ini apa sedangkan di daerah satu kan masih pakai kimia. Gitu ya. Kalau masih pakai kimia ini kan kita mungkin menurut saya itu kan tidak bisa langsung langsung dilepas kimianya kan begitu Ibu ya? Apa begitu? Bagaimana Ibu, mohon penjelasannya. Baik. Saya mengerti maksud Ibu. Saya mengerti. Nah, ini yang Ibu mau kan di sawah ya, benar nggak? Yang orang-orang yang maksudnya penduduk yang masih memakai kimia, benar? Nah, pertama langkah yang Ibu lakukan, kalau Ibu mau membantu petani, cari dulu salah satu dari mereka yang mau berubah menanam padinya ke organik memakai ekoenzim. Nah, kalau kita memaksakan mereka yang saat ini ingin memakai konvensional, karena mereka masih mengejar materi, itu tidak bisa, Bu. Saya sudah banyak sekali mengalami di lapangan dengan teman-teman. Nah, jadi itu sangat susah sekali dirubah mindset-nya. Jadi yang kita cari dulu orang yang seperti Ibu, yang memang ingin menerapkan ini. Nah, kalau dia punya sawah, mari kita buat demplot dengan cara yang tadi saya bilang. Dengan kompos, kohe. Karena hanya dengan cara seperti itu saya melihat hasilnya lebih baik. Nah, jadi kita nggak bisa maksain ke semua orang, tetapi misalnya orang-orang itu, bapak-bapak itu, pak taninya yang masih memakai konvensional, dia ingin misalnya menambahkan ekoenzim di saat dia nyemprot, itu juga boleh. Tetapi nanti kita tidak bisa lihat perbedaannya. Jadi tujuan kita membuat demplot pertanian ekoenzim ini kan agar kita bisa melihat perbedaan dengan yang konvensional. Dan sebenarnya jauh dia lebih ekonomis.
Karena banyak orang, nanti Ibu bisa merasakan di lapangan, banyak yang mengeluh karena mereka bilang itu ribet. Nah, dengan apa yang tadi saya lakukan setelah saya share sama Bapak Ibu, apakah itu dilihat itu ribet? Maksudnya susah buatnya. Saya merasa saya tidak susah. Nah, jadi kalau dipikirkan mungkin susah, tetapi kalau kita sudah mengambil langkah pelan-pelan, oke, kalau buat kompos kohe apa yang harus kita lakukan? Kita kumpulin bahan dulu. Nah, jadi step by step, satu langkah ke langkah berikutnya. Jadi itu tidak akan terlihat susah. Saran saya, Ibu cari satu orang yang memang mau. Ya, Bu Tuti, semangat ya untuk menyebarkan kebaikan. Ya, ya, siap. Terima Bu kasih. Yuli, ada satu lagi dengan Bu Clara dari Bandung ya. Silakan Bu Clara. Iya, Malam Bu betul. Clara. Ini agak menyimpang sedikit tapi masih berkaitan. Tadi itu saya buka Mama Enzim, Bu. Sedikit agak hitam dan berbau. Apakah itu karena tutupnya kurang rapat atau kurang gula? Bu Lili, mohon bantuannya untuk dijawab. Ibu Lili ada di sini karena saya tidak punya Mama Enzim di rumah, jadi saya tidak bisa jawab. Atau teman-teman Bu Linda? Baik, saya bantu Bu Yuli. Baik, terima Ibu kasih Bu Lili. yang bertanya tadi maksudnya Mama Enzimnya sudah Ibu pindahkan, sudah Ibu panen gitu ya? Terus Ya, sudah betul, terpisah dari ampasnya. betul. Udah, Bu. Nah, Udah ada. kemudian berbau, maksudnya awal nggak berbau ya Bu? Enggak, bagus awalnya. Cuman kemarin itu saya tinggal 2 minggu, saya nggak nambah gula, nggak nambah cairan ekoenzim mungkin. Baru saya lihat, Bu, itu ada aduh, belatung, Mbak. Barangkali iya, ada belatung ya. nggak ada, Bu. Nggak ada belatung, cuman dia agak hitam. Kayaknya sudah terkontaminasi ya Bu. Mungkin apa namanya kemasukan bakteri yang tidak baik ya. Ada Oh, lapisan di atasnya Bu. Kalau ada yang lapisan atasnya aja yang iya, diangkat keluar, kemudian coba kita bantu pelihara lagi yang di bawah itu Ibu tambahkan lagi dengan cairan ekoenzim plus gula. gula. Coba Ibu tutup lagi. Ya. Kalau untuk Yang atasnya tutupnya, Bu, coba Ibu itu harus tutup rapat atau kemarin yang ngasih saya ekoenzim yang ngasih saran, tutupnya pakai kain. Bu, kalau sudah jadi, Ibu yang penting disisakan ruang kosong aja, ditutup. Takutnya kalau tidak rapat itu nanti kan masukkan belatung, Bu. Itu yang bikin bau. Ya. Oh iya, masuk Jadi udara ya, Ibu Bu. tutup, jadi Ibu tutup aja, kemudian di atasnya itu Bu kasih Ada ruang kain. kosong. Yang penting ada ruang kosong ya kan. Nanti beberapa waktu Ibu lihat ya kalau karena kan airnya pasti akan menyusut karena dia akan menyerap itu, menyerap air, kemudian dia akan melahirkan lagi lapisan-lapisan mother enzim yang baru ya. Jadi tinggal ditambahkan, terus bisa ditambahkan gula, nggak usah terlalu banyak Bu, sedikit aja, ya. Oh, iya, iya. Itu aja dilihat Bu, coba dulu. Jadi Bu tutup ya, dan atas baru tutup kain, itu aja. Supaya nggak kemasukan serangga Bu. Itu khawatirnya ada belatung yang masuk sih, jadi berbau. Coba Ibu lihat di pinggir-pinggir wadahnya itu ada nggak bekas-bekas serangga gitu. Jadi kalau misalnya ada coba Ibu lap dulu, Ibu periksa. Kalau misalnya ada belatungnya, Ibu angkat, keluarkan ya dulu. Kemudian Tadi Ibu siang Bu saya cuci, Bu. Jadi sekarang lagi saya rendam dengan air mineral. maksudnya Mama enzimnya Ibu angkat. Ya, tadi saya cuci soalnya berbau nggak enak gitu. Jadi mau saya tambah cairan ekoenzim sama gula gitu, Bu. Coba aja Ibu pindah wadahnya. Kalau sudah Ibu angkat seperti itu, cairan yang sudah berbau itu Ibu bagikan aja ke alam. Nanti Ibu, kalau Ibu punya banyak persediaan ekoenzim murni, ya nanti dia ditaruh di cairan ekoenzim yang baru aja, tapi tambahkan sedikit gula di sana. Untuk Ibu 1 liter itu ekoenzim cukup berapa, Bu, gulanya?
Gak apa-apa Bu, sedikit aja ya. Oh, sedikit. Iya. Ya. Oke. Banyak, Bu. Ya, Oke, sama-sama boleh Bu. saya bantu tambahkan soal mother enzim, Bu Yuli? Bu Yuli, saya Silakan Bu Ana. izin tambahkan ya soal mother apa. Jadi begini, tadi Ibu Kiara ya, itu mother enzimnya itu sudah berbau, sudah hitam semua atau bagaimana kondisinya? Terus Masih ada yang kuning, Bu. Atau saya tunjukin ya? ya tunjukin dulu, coba saya pelajari. Kurasa nanti bantu di dalam grup aja, biar nanti Oke, Ibu nanti udah saya bantu gabung di grup aja. Ibu udah gabung di grup. Kalau di grup kan di Iya. chat grup itu kan ada link grup. Ibu join aja, nanti foto di sana, biar nanti dibantu relawan kita yang ngerti tentang masalah Oh ini. iya, iya. Ya, makasih Ya, ya. nanti saya bimbing ya di sana ya. Saya bimbing langsung soal mother enzim. Oke, biar nggak Terima ganggu kasih yang lain. banyak. Ya, karena di Bali sudah mau jam 10 malam juga. Oh iya. Terima kasih banyak, Bu Makasih. Clara ya. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan ini. Dan terima kasih kepada Bu Yuli yang luar biasa ilmunya. Sebelum berakhir, tolong simak pantun saya. Bunga selasih tumbuh di Bekasi. Buat pagar gunakan besi. Cakep. Terima kasih kepada petani. Sudah hasilkan makanan bergizi. Cakep. Baju selendang beli di kota. Danau Toba ada di Sumatera. Betul. Walau dipandang sebelah mata, kerja petani amatlah mulia. Mantap kali Bu Linda. Lebaran kita bersalaman, setelah itu kita maaf-maafan. Petani tidak hanya hidupkan tanaman, hasil petani juga sambung kehidupan. Luar biasa, bagus. Luar biasa. Kemajuan teknologi, banyak pabrik, banyak gadget-gadget yang lebih maju. Sampai kita bisa sampai ke planet lain, tetapi petani ini tetap kita butuhkan. Tanpa hasil dari mereka, kita nggak bisa menyambung nyawa. Benar nggak? Jadi, Mari kita bertani. Jadi Bapak Ibu, apalagi kita udah membuat ekoenzim, gunakan sedikit lahan yang ada di pot-pot di rumah kita. Coba tanam sayur, minimal kita tanam cabai yang sehari-hari kita pakai. Mari ramai-ramai kita membuat dan melestarikan bumi ini biar lebih indah lagi. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dan ingat, tadi saya sudah share, pertemuan berikutnya jangan lupa ya. Dan Bapak Ibu yang belum join di grup, silakan join di grup. Biar nanti kita bisa berbagi informasi di sana. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih banyak Bu Linda. Terima kasih, Bu Terima Linda. kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Yuli. Bu Yuli. Terima kasih semua. Malam semua. Terima kasih Matur nuwun, ilmunya luar biasa. Luar biasa ilmunya. Terima kasih. Maafnya ya, makasih. Ada yang raise hand lagi, Pak Ahmad, gimana? Salam aja Bu. Salam lagi. Selamat malam. Ya. Salam sehat ya semua. Salam sehat Bu. Ya, makasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Linda. Nanti rekamannya di Bu Linda, terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu. materi dan rekaman videonya semoga bisa di-share di grup. Ya, nanti akan di-share di grup. Makasih. Baik, terima kasih. Saya akan share ya. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Malam.